Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di sini saya dapat pesanan yaitu 3 buah mesin absensi, tetapi mesin absensinya ini menggunakan ESP8266 ya. Biasanya saya membuat mesin absensi itu menggunakan ESP32, tetapi kali ini ada yang request untuk dibuatkan dari ESP8266. Nah, jadi di mesin absensi ini nanti bisa kita ambil datanya itu berupa online ataupun offline. Nah, nanti untuk yang online akan dihubungkan ke localhost, jadi datanya akan disimpan di komputer yang terhubung dengan localhostnya. Dan tentunya ESP8266-nya terkoneksi dengan internet ya untuk proses pengiriman datanya. Nah, lalu untuk yang offline-nya, nanti dia harus menggunakan kabel yang ditancapkan ke ESP8266-nya dihubungkan ke komputer untuk diambil atau terekam datanya. Nanti menggunakan fitur PLX DAI yang nantinya datanya bisa ditampilkan di Excel ya tentunya. Nah, di sini ada 3 mesin absensi. 3 mesin absensi ini memiliki lokasi yang berbeda-beda. Jadi di sini nanti akan dimasukkan juga untuk lokasinya itu berada di mana di setiap mesin absensinya. Oleh karena itu di sini saya beri barcode ya. Nah, ini ada barcode-nya seperti ini. Nah, barcode-nya ini untuk mengidentifikasi di mana letak lokasi atau membedakan lokasi dari mesin absensinya. Nah, di sini ada 2 fitur tombol saja, yaitu absen masuk dan absen keluar, tidak ada fitur tambahkan data. Lalu untuk adaptornya berada di sini, adaptornya menggunakan 5 volt, lalu ada saklar on off-nya dan ada buzzer-nya juga ya. Nah, jadi juga ada notifikasi, ada tampilan LCD 16x2, misalkan WiFi-nya itu sudah terkoneksi atau belum. Kalau misalkan belum, di sini nanti tulisannya inisialisasi ya. Jadi tidak WiFi connected seperti ini. Kalau misalkan tulisannya WiFi connected seperti ini, berarti menandakan bahwa dia sudah terkoneksi dengan WiFi-nya. Nah, jadi ketika alatnya ini sudah terkoneksi dengan WiFi ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, lalu kemudian kita akan coba satu persatu. Nah, di sini akan saya tekan absen masuk semua ya. Di sini saya tekan absen masuk. Jadi ini berada di mode masuk semua. Nah, lalu saya akan tempelkan ketiga kartunya di setiap mesin absensinya, tapi beda-beda ya untuk setiap kartunya. Nah, ini saya tempelkan di sini, lalu ini di sini, lalu ini yang terakhir. Nah, ketika mesin absensi sudah berhasil masuk dan bisa dilihat di sini, nah ini sudah terekam untuk datanya secara online ya. Ini nomor tagnya, lalu dengan namanya, kelasnya, tanggal, waktu, lalu keterangannya dia absen masuk dan lokasinya. Nah, lokasinya di perpustakaan, kelas, atau kantin. Jadi kita bisa mengetahui lokasi dari siswa tersebut ya. Jadi setiap kayak seperti akses pintu lah istilahnya. Jadi bisa dilakukan absen masuk dan keluar juga. Nah, terus kita juga bisa memfilter dari namanya. Misalkan ingin mencari nama Lisa, lalu kita tinggal enter. Kita cari nama Lisa, lalu kita enter. Nah, ini yang muncul hanya nama Lisa saja. Lalu juga bisa kita filter dengan menggunakan tanggal dan kelasnya juga. Nah, lalu di sini juga ada data siswanya dan kita bisa edit untuk data siswanya. Misalkan data siswanya ini mau saya edit, saya ganti kelasnya. Misalnya kelasnya itu salah atau dia naik kelas misalnya. Nah, ini bisa diedit dan berubah menjadi kelas 11 sudah. Dan ini juga bisa kita filter misalkan berdasarkan kelasnya aja. Nah, jadi tertampil hanya kelas 11 saja yang ditampilkan di sini. Dan di sini juga ada form untuk tambahkan siswanya, tinggal masukkan nomor kartunya, namanya, dan kelasnya. Nah, jadi bisa request teman-teman yang mau dibuatkan mesin absensinya, mau dibuatkan seperti apa, bisa tinggal teman-teman DM saja di Instagram saya, atau chat di Shopee atau Tokopedia saya juga bisa ya
teman-teman mau dibuatkan atau custom menggunakan ESP32, ESP8266 dengan menggunakan RFID atau apapun, teman-teman bisa request di sana. Teman-teman bisa jelaskan dengan detail untuk alat yang mau dibikin itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Kalau misalkan ada request tampilannya mau dibuat seperti ini, seperti itu juga bisa ya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba untuk fitur absen keluarnya. Ini saya ganti di absen keluar semua. Lalu saya akan tempelkan kartunya. Nah, ini. Nah, ini sudah selesai semua, saya absenkan di semua kartunya. Sekarang kita tinggal nunggu, dan halamannya ini akan auto refresh selama 3 detik ya. Dia akan update sendiri nanti datanya setelah 3 detik refresh. Nah, jadi kita tidak perlu refresh sendiri, dia akan auto refresh selama 3 detik. Nah, ini bisa dilihat Brandon masuk di 12.27, lalu keluarnya 12.30. Posisinya dia di perpustakaan. Untuk yang nama Ahmad, dia keluar dari kelas, waktunya 12.30. Jadi di sini kita bisa tahu lokasinya dia di mana dan keluarnya jam berapa saja ya. Jadi kita bisa memantau semuanya di sini, dan kita bisa cari nama siswanya juga, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini untuk fitur yang online ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk fitur yang offline-nya. Nah, jadi mesin absensinya ini bisa juga digunakan untuk pengambilan datanya secara offline ya. Jadi tidak hanya online, tetapi secara offline, dengan nanti dia akan masuk di Office Excel menggunakan fungsi PLX DAG namanya. Jadi datanya akan dapat diambil dan nanti tertampil di sini ya. Tapi nanti tidak ada namanya, jadi hanya data dari kartunya sama lokasinya dan waktunya beserta keterangannya, itu dia berupa absen masuk atau absen keluar. Nah, lalu caranya kita tinggal tuliskan dia ini terbaca di port berapa, di COM port berapa. Misalkan terbaca di COM 6, di sini tinggal tulis 6. Baud rate-nya kita setting 9600, kalau sudah kita pilih connect. Nah, kalau misalkan sudah di sini seperti ini, kita tinggal tekan tombolnya mau absen masuk atau absen keluar. Nah, misalkan kalau mau absen masuk, kita tinggal tempelkan kartunya. Nah, nanti dia datanya akan masuk di sini ya. Nah, ini datanya jam 10.51, keterangannya masuk, lokasinya kelas. Nah, kalau misalkan kita ganti kartu, nah nanti juga datanya akan masuk di sini di bawahnya ini ya. Jadi datanya bisa kerekam secara offline, tidak menggunakan internet, tapi ya itu tadi kita harus menghubungkan kabel data USB mikronya, karena di sini saya sudah siapkan lubang untuk memasukkan dari kabel USB mikronya. Nah, jadi bisa dibuat perbandingan antara komunikasi online ataupun offline ya. Kalaupun mau yang absen keluar, kita tinggal pilih, tekan tombolnya saja absen keluar, kita tempelkan kartunya lagi. Nanti datanya akan masuk di sini. Nah, ini datanya dia menjadi keluar. Misalkan kartu satunya lagi. Nah, datanya langsung otomatis ke-record di sini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan project IoT menggunakan ESP32 atau menggunakan ESP8266, ingin dibuatkan Telegram bot atau dibuatkan web server atau dibuatkan menggunakan Blink, bisa saja teman-teman bisa langsung chat saya di Shopee, chat saya di Tokopedia, atau teman-teman juga bisa DM saya di Instagram. Nanti kalau misalkan saya ada waktu akan saya cek dan akan saya balas. Teman-teman tinggal request saja mau dibuatkan seperti apa, atau mau dibuatkan programnya saja, atau dibuatkan sekaligus dengan alatnya juga bisa. Teman-teman bisa custom mau dibuat seperti apa, atau project atau tugasnya seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.